Teman-teman, di Indonesia ini profesi yang dibayar pakai pahala itu satu guru, kedua wartawan, ketiga penulis. Karena ketika novel kita laku akan dibajak, negara diam. Tapi begitu kita terima royalti, negara buru-buru ngejar pajak. Di negara kita penulisnya pun dikerjain, tidak boleh makmur. Penerbitnya dikerjain. Siapa lagi? Semua dikerjain. Kepada tim Bapak Prabowo, Anda kan suka baca buku, Pak. Tolong bangun perpustakaan di rumah anak-anak Indonesia. Tolong beri buku gratis. Kalau berhasil, kalau mau melakukan itu, saya jamin, saya janji deh nih, 7 hari 7 malam, saya akan puji-puji Prabowo di medsos saya. Jadi 2013 sebelum lulus kuliah sampai 2017 di Parena. 2017, 18, 17, 18 di Pak Riri Riza. Riri Riza. Yang lo ke Sumba itu ya? Ya. 2018, 19 paralel tuh Bang Radit dan Pak Darius. Raditya Dika. Nah, 2019 baru di GoPlay, di Gojek. Oh. Habis itu lo sendiri bikin buku. Sampai 2022 resign, 2021 resign, anakku lahir hari ini. Besoknya aku resign dari GoPlay. Karena udah emang dipersiapkan. Oh, udah persiapan. Lo akan menulis buku. Mau full time. Dan kebayang ya. Jadi semuanya udah disiapkan apa? Jejaringnya, networkingnya, skillnya, tabungannya. Dengan asumsi kalau misalnya 2 tahun sejak anakku ini lahir, kami sekeluarga tetap bisa makan dengan tabunganku. Tanpa ada 1 rupiah pun yang masuk asumsinya. Oke. Dan itu terbukti sepanjang jalan. Terbukti. 2 tahun itu. Nah, aku cuma kasih deadline 3 tahun, 2021, 22, 23, 24 kan. Nah, berarti 3 tahun. Nah, sekarang udah tahun keempat. Wah, ada jalan. Ya, jalan. Ini Well planned. tahun ini tahun decision 2025. Untuk decision terus full time atau balik konsultan lagi. Oh, konsultan atau korporat lagi? Ya, emang bisa jadi nggak harus ke prof lagi ya. Iya. Tapi kalau ke prof lagi ya pasti jadinya ya akan beda fungsi, akan lebih beda. Begitu, Pak. Ya. Tapi itu well plan karena pertimbangan apa waktunya awal lo bikin itu? Kan lo anak baru lahir terus kemudian resign 2 tahun. Apa mimpi lo yang kemudian lo mau wujudkan apa? Karena gue mau kasih tahu ke anak laki-laki gue kalau ayah kamu nggak mengubur impiannya. Kamu lahir, ayah kamu berani mengambil keputusan. Oh, untuk mengejar mimpinya. Jadi jangan sampai ada orang yang bilang kamu nggak bisa. Gitu. Nah, waktu anakku yang pertama itu baru mau lahir, novel Sarjana Kertas ini meledak. Aku kan 6 novel nggak laku-laku, Pak. Di awal? Jadi hari ini ke Gramet. Ini udah syuting ya? Belum kayak? Udah kayaknya. Udah. Oh, udah. Udah jalan. Hari ini ke Gramet, lihat buku Kabarin lo. Jadi misalnya nih, hari ini ke Gramet novel pertama. Segini tumpukannya. Ke dirimu kebayang nggak? Kebayang lah penulis lihat buku tumpukan Minggu depannya, wow. ke Gramet lagi masih segitu. Minggu depannya lagi udah kurang 1 atau 2. Tapi digeser ke belakang karena tidak laku. Itu hukum pasar dari sebuah toko buku kan? Nah, tapi kan itu kan aku masih sekolah, Pak. Aku masih kuliah. Jadi satu nggak punya ilmunya untuk marketing, megang medsos tuh malas banget dulu. Oh, oke. Karena ya skripsian semester terakhir, tapi tetap lanjut naskah kedua, tapi tidak laku juga. Nah, naskah ketiga, masalahnya naskah-naskah yang nggak laku itu jatuh ke tangan orang-orang yang tepat. Oh, oke. Satu misal, Prof. Renan Asari. Novel pertama itu dapat sama asistennya ngasih ke Parena, kamu panggil anak itu. Asistennya siapa Renan? Dulu Timi, Al-Fatih Timur, kita bisa.com. Jadi sebelum kita bisa.com itu ada gua bareng Timi sesama asisten tuh. Kita itu war room-nya tuh sama. Oh, oke. Jadi kami akhirnya berpisah ketika Timi punya impian ke kita bisa, aku impiannya lain. Jadi penulis. Tapi kami masih sama-sama asisten Prof. Renan. Oke. 3 tahun aku ikut.
Terus dipanggil Pak Renal. 4 tahun aku ikut Pak Renal. Kamu ditanya, kamu mau... Jadi di tanganku itu udah ada satu surat diterima di perusahaan. Udah lulus kan 100? Belum lulus masih. sudah. Oke. Nak Jombang, nak Khairen. Jombang. Kan Prof. Rena itu kalau kita berhadapan dengan beliau itu kan kita terasa sangat... Kebapaannya itu sangat terasa kuat sekali. Kita menghormati beliau lah. Iya, iya. Saya cuma ada satu pertanyaan. Kamu mau jadi karyawan? Atau mau berkarya? Kalau kamu mau berkarya, jadi karyawan, silakan terima itu. Penghasilan kamu akan ngebut naik tinggi. Apalagi kamu lulusan FEUI gitu. Pasti dicari. Nah, kalau kamu mau jadi penulis berkarya, kamu akan gini. Tahun ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 gitu. Dan terbukti kan tahun kemarin diriku Writer of the Year sekaligus novel terbaik 2 penghargaan dalam 1 tahun. Bener prediksinya Pak Renal. Itu tahun keberapa? 7? Tahun ke-11 itu. Ke-11. Karena apa? Nak Khairen kata Pak Renal. Bukan aja Jombang. Karena kamu membangun branding. Kamu membangun ilmu, kamu membangun dirimu sendiri. Tidak ada yang salah dengan menjadi karyawan atau berkarya, pilihan hidup saja. Kalau kamu mau jadi penulis, kamu ikut saya. Jadi asisten. Jadi asisten di atas kertas, tapi pada kenyataannya saya gembleng gitu. Pak Renal tuh pendekar cuy. Keras ya? Kelasnya beda maksudku. Iya, dia kan seorang ibaratnya tuh udah besar lah. Apa ya kalimat yang sering Prof. Renal bilang tuh. Dan itu kalimat kutipan siapa aku juga lupa. Napoleon Bonaparte apa siapa ya? If you want to see far farther, stand on the shoulder of a giant. Jadi berdirilah atau duduklah di pundak seorang raksasa. Punya view ya. Itu kan sebenarnya ngomongin diri sendiri kan. Tapi emang Pak Renal itu kan raksasa sekali maksudku. Guru besar, terus penghargaan dunia, buku ilmunya tuh banyak sekali. Jadi aku ikutlah beliau di pesawat, beliau nulis. Nih Pak di ruangan tunggu. Sebelum terbang? Minta dong kertas. Pulpen. Pesawat nih sejam lagi nih. Udah selesai. Kamu kirim ke Sindo. Oke. Pesawat udah take off. Belum take off. Minta kertas lagi dong. Pakai tangan Pak nulisnya. Begitu pesawat mau mendarat, foto lagi. Begitu udah dapat sinyal, tolong kirim kemana Pak? Ke Kompas. Pak mikirnya kapan? Kok tiba-tiba 2 tulisan untuk 2 koran nasional? Barengan. Hanya dalam 1 penerbangan. Nah, banyak orang mau jadi penulis, tapi hanya berpikir doang jadi penulis. Nggak pernah benar-benar menulis. Proses menulis itu sudah terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Menulis itu tugas siapa? Tugas tangan. Inilah yang aku selalu sampaikan ketika aku diundang ke pesantren, ke kampus, ke sekolah. Aku udah ikut banyak sekali kelas menulis dari penulis-penulis Indonesia, dari penulis luar negeri. Banyak jurus-jurus fancy, formula-formula hebat. Tapi satu yang benar-benar jadi kunci itu emang nulis. Ketika Anda nggak nulis, nggak bisa ngetik juga. Ya artinya kan Anda nggak ngapa-ngapain, nggak nulisnya di kepala aja. Temenmu menerbitkan novel pertama, kamu bilang kamu mau jadi penulis. 5 tahun kemudian dia akhirnya bestseller novel ke-7, kamu masih bilang, aku akan jadi penulis. 10 tahun, dia jadi Writer of the Year, aku akan jadi penulis. Tapi akan terus. Itu terbukti kok. Kan ada myelin namanya di tangan kita ini. Ini juga salah satu penemuannya Prof. Rena, ada bukunya. Myelin itu kan apa? Kayak saraf di tangan gitu. Memori otot. Oh, memori otot. Dirimu ikut olahraga nggak? Ikut. Apa olahraga yang dirimu ikutkan? Aku biasa lari. Lari. Atau sepedaan. Nah, kalau aku dulu pencak silat. Jadi aku sampai atlet nasional. Pernah sampai dapat medali. Bayangkan kalau aku tidak latihan 100 kali nendang sehari atau tidak 100 kali menangkap kaki lawan. Kuda-kuda gitu ya. Ketika aku ditendang yang terjadi apa? Ya, Aku ngapain ya? Tapi kalau karena dilatih setiap hari, langsung tangkap, langsung banting. Nah itu myelin, memori otot. Oh, iya.
Nah, menulis itu gitu. Mana tasku? Boleh tolong diambilkan nggak tasku? Memori ototnya. Jadi aku tuh kemana-mana sekarang bawa ini. Oke. Oh, yang lo bilang itu ya, keypad. Keyboard. Oke. Jadi ini novel-novelku akhir-akhir ini tuh ditulisnya di HP aja. HP taruh di situ. Iya. Nggak mau dulu waktu masih jadi karyawan kan jam pergi pulang itu bisa 2 jam 3 jam di perjalanan Pak, dari Blok M Gojek Ke Bintaro. ke Ciputat Bintaro Pemulang itu kan nulis. 80% novel bestseller di Jepang tuh ditulisnya di HP. Nah, itu salah satu ilmu paling penting yang gue dapat dari Prof. Renal. Jadi proses menulis itu teman-teman tidak dimulai ketika kamu mulai mengetik. Menulis itu kan udah terjadi di pikiran, di saat wawancara wartawan. Teman-teman wartawan kan tahu saat kita mewawancara seorang narasumber, saat kita menghunuskan mikrofon ke dia, itu tuh proses menulisnya sudah terjadi. Bahkan saat kita bangun membaca berita pertama apa yang terjadi hari itu, proses menulisnya terjadi. Jadi aku itu bisa menulis novel itu mengetik ya, aku bisa mengetik novel itu bisa 2 minggu 3 minggu kelar. Tapi itu mengetik ya. Bukan the whole writing, bukan keseluruhan menulis. Kalau keseluruhan menulis ada yang 4 tahun, ada yang 3 bulan, ada yang setahun. Tapi mengetik aku nggak mau lebih dari 2-3 minggu. Kenapa? Supaya energinya ngumpul di situ. Deep writing, jadi Deep writing. hyper fokus. Jadi aku sehari itu memang mengalokasikan jadi sehari itu pagi jam 4 sampai jam 6 tuh aku nulis. Selalu. Pagi. Habis subuh. Dan ngetiknya 10 jari itu agak lama mempelajarinya, tapi begitu kita bisa, once you master the 10 fingers typewriting, itu semuanya terasa seperti mukjizat. Nah, itu dari cerita Prof. Renal lagi. Balik lagi, akhirnya aku jalan lah dengan Prof. Renal 3 tahun, 4 tahun. Jadi itu belajar. Sama Timi masih? Itu masih ganti-gantian, kadang berdua, kadang sendiri, kadang Timi doang. Ya. Jadi ini Pak, kalian kalau lihat Prof. Renal itu energinya kuat. Itu kan udah usia pensiun tuh Sampai sekarang. sekarang tuh rajin deh. Tapi masih produktif berkarya. Bikin podcast, bikin jurnal, bikin buku. Gathering juga di tempatnya, di rumah perubahan itu. Ini ku kasih tahu ya. Prof. Renal itu, misalnya nih, pagi sama gua ke Bali. Talk show, seminar di perusahaan mana. Ya. Siangnya gua udah tidur di hotel, dia udah terbang ke Makassar ya. Di Makassar ditungguin sama Timi. Oh, gantian asistennya. Acara malam ya. Besoknya aku terbang ke Jakarta sama aku lagi. Itu Prof. Renal Kasali, teman-teman. Gila ya. Energinya ya. Gila, Mas. Nah, itu aku mengalami 3 tahun 4 tahun selalu ikut. Itu bagian membentuk lo juga ya. Membentuk Selain karakter tadi soal ya. otot tangan itu. Jadi membentuk disiplin. Makanya Kak penerbit tuh suka kaget, kok lu udah jadi aja naskah baru lu gitu. Kemarin gue ngasih naskah 5. Ya karena gue dibentuknya seperti itu. Gila-gilaan men gitu. Dihantamnya gila-gilaan. Jadi lo terbentuk sebagai penulis yang kemudian sangat fokus, hyper fokus tadi, itu karena Prof. Renal. Salah satunya. Dan lo di-challenge, lo mau jadi pegawai atau jadi karyawan? Atau jadi penulis gitu ya? Dan lo memilih yang kedua? Yang kedua. Tapi Padahal, itu resiko. Gede, karena lo baru 11 tahun kan? Iya Pak. Nah, gimana lo? Gue tanya dulu bentar. Gimana lo bisa memupuk keyakinan? Karena kegigihan gue nggak ragu. Lo tuh kayaknya orang yang sangat gigih dan pokoknya apa yang lo mau terwujud. Nah, membawa keyakinan sampai 11 tahun dan lo berani bertaruh tuh gimana? Pertanyaan sangat kurang ajar ya. Gini, teman-teman bayangkan lulusan FEUI itu minimal kalau habis lulus kerja di bank atau di konsultan. Gua nggak mau. Tapi efeknya adalah gua dilepeh sama teman-teman gua. Wah, dia nih, nggak ada duit nih. Pas bayar, mana nih? Debit, kredit, kartu. Nah, ini teman-teman harap diingat ya.
apapun impian dan cita-cita kalian, kalau lingkaranmu tidak mendukung, teman-temanmu tidak mendukung, sahabatmu tidak mendukung, maka yang harus ditinggal itu bukan impiannya. Yang dibuang itu bukan cita-citanya. Tapi, ya benar. Orang-orang. Kalau gue nggak melakukan itu, gue nggak berteman dengan Pak Renal, dengan Bang Radit seperti tadi gue ceritain, dengan Mbak Riri Riza, dengan Gina Esnur. Gue tuh salah satu guru gue, Mbak Gina Esnur. Bayangkan Pak, teman-teman yang sangat akrab, main di kosan, main PS, apa. Ya itu harus ditinggal, itu satu. Tapi masalah menjadi rumit ketika yang tidak mendukung orang tua nih. Dan gue kenal bokap lo, masa? Oh enggak, bokap gue nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Bokap gue tuh no comment. Terserah, lu mau jadi apa, terserah. Yang penting lu gak nyusahin. Yang penting lu gak kriminal. Itu bapak banget itu. Nah, mau duit lu banyak, mau sedikit, yang penting lu bisa makan. Nah, Nyokap. Ibu saya itu menikahnya kan dengan penulis juga alias wartawan. Beda sih, beda lahan, tapi satu jurusan lah. Kami tahu wartawan tidak ada duitnya. Ibu saya guru. Teman-teman, di Indonesia ini profesi yang dibayar pakai pahala itu satu guru, kedua wartawan, ketiga penulis. Karena ketika novel kita laku akan dibajak, negara diam. Tapi begitu kita terima royalti, negara buru-buru ngejar pajak. Nah, bayangkan ibu saya guru, bapak saya wartawan, anaknya penulis. Tiga triple kasta. combo. Nah, ibu gue nggak setuju, Om. Tapi bukan yang sampai menekan gila-gilaan, tapi ya. Soalnya sayang loh, kamu tuh udah kuliah jauh, biayanya juga lumayan. Kamu anak laki-laki pertama. Dan gue memang nggak pernah bercita-cita jadi penulis tadinya. Bercita-cita sih, tapi mungkin usia 40-50 gitu. Nah, apalagi buku-buku pertama tuh nggak laku. Buku keberapa? 6. Tapi ya satu-satunya cara adalah menunjukkan kemenangan-kemenangan kecil ke ibu. Menjadi asisten pribadi Prof. Renal Kasali itu bahkan belum membuat beliau yakin. Maaf Prof. Renal. Lo on the shoulder of giant kan? Padahal orang di luar sana berharap anaknya ikut ditarik. Itu kan mentor, ngenger kalau bahasa Jawa. Gue tuh nggak mendaftar loh Pak ke Prof. Renal. Diajak. Karena Timi kan? Bayangkan udah spesial itu nyokap gue belum. Tapi sekarang kalau terima royalti, bisa kali bos gitu. Nah itu 11 tahun. Pertama kan lo nggak mau ngubur mimpi, tapi meninggalkan orang-orang. Yang kedua nyokap atau keluarga. Nah, tunjukkan kemenangan-kemenangan kecil. Kemenangan-kemenangan kecil. Nah perlahan kan novel gue mulai sedikit-sedikit laku, sedikit. Kayak tadinya gantilah namanya itu nama lengkap gue tadi, novel pertama, novel kedua. Ini biar paralel gue ceritain sekalian tentang novel-novel pertama yang gak laku. Jadi kenapa saya mau jadi penulis itu nggak sengaja. Cita-cita mau jadi penulis itu baru niatnya mungkin pas udah usia menjelang pensiun lah. Gue pengen merambah dunia korporat sesuai jurusan gitu, pengen kuliah S2, S3, ya kayak Prof. Renal. Nah, tapi suatu kejadian membuat gue menulis buru-buru. Jadi di kampus gue itu ada satu organisasi wartawan kampus. Namanya Badan Otonom Ekonomika. Wartawan juga kayak bapak gue. Nah, di organisasi itu kami mempekerjakan seorang office boy untuk ya bantu-bantu kami bersihin majalah. Kan wartawan kampus ngetik, jualan agenda UI. Beliau ini direkrut dari zaman dia masih muda, tahun 78. Jadi beliau itu melihat tuh perubahan kampus FEUI ini. Dari kacamata dia. Nah, siapa anak-anak organisasi ini? Satu, Sri Mulyani. Di situ, pada ekonomika tadi. Sri Mulyani itu ya ceritanya beliau. Nama beliau itu Mas Karno. Mas Karno.
Bu Sri Mulyani itu dulu masih minum es kenyat pakai sendal tuh. Nulis berita, lakukan penelitian, mengolah data di sini. Siapa lagi? Bapak Khatib Basri, alumni organisasi itu. Siapa lagi? Prof. Rena Kasali. Siapa lagi? Bang Darwis Terelie. Oh, di situ juga. Di situ juga. Jadi bayangkan ternyata penulis-penulis besar di Indonesia itu dari organisasi itu. Ada juga Andrea Hirata dari FEUI tapi nggak ikut organisasi itu. Nah, satu ketika Mas Karno itu hari Jumat ya kami lagi beraktivitas seperti biasa. Kuliah ngetik-ngetik. Mas sholat Jumat yuk. Badannya nggak bisa gerak. Di pojok ruangan tempat dia membuatkan kami teh hangat, membantu kami menyusun koran kampus, beliau meninggal dunia. Hari Jumat itu? Ya, kami belum, ya meninggal, singkat cerita, di rumah tempat persemayaman, kami shock. Yang datang orang-orang luar biasa. Komisaris-komisaris itu datang, pejabat. Alumni. Coy, siapa ini orang ya? Gitu. Kami tahu kok kalau Mas Karno itu tuh punya relasi dengan senior-senior, tapi nggak menyangka sebegitunya. Gue harus nulis tentang bapak ini. Biar apa? Biar adik-adikku organisasi ini nanti tetap ingat tentang beliau. Cita-citanya itu doang. Ku ketik, ku taruh di lemari organisasi. Ku print di kober. Kuburan tuh kober. Tidak tahunya sebuah kelucuan di kampus. Jadi aku ada mata kuliah yang nggak lulus gitu. Waktu semester awal-awal apa tengah. Harusnya bisa nih lulus semester 8. Tapi ternyata mata kuliah itu nggak ada di semester genap. Mau nggak mau tunda dong. Itu nyelekit banget tuh, skripsi udah beres. Mata kuliah lain udah beres, tapi ada satu yang lu nggak mau harus tahun depan. Gitu ya. Ya udahlah gue ketik aja gitu. Gue ketik. Temen gue iseng, kita kirim aja kali ya. Gue temenin deh lu ke penerbit. Ngapain sih gitu kan? Yaudah yuk gitu. Nah, ada Bang Terelie lagi talk show di FIB. Oh, itu udah. Kita datengin aja. Ternyata dia senior organisasi kami. Dunia ini kecil ya gitu. Ya udah gini-gini, lu kirim gini-gini. Kirim dulu ke Gramedia Pustaka Utama. Judulnya seperti namanya, Karno. Nama penulisnya pun kupakai nama lengkap Jombang Santani Khairén. Nah, tapi karena skripsian tadi yang ngasih naskah terbit ya gitu aja, tidak memarketingkan, tidak mencari pembaca, ya tidak laku lah. Dan aku emang masih minder juga gitu, tulisan gua jangan-jangan jelek gitu. Novel kedua tapi tetap diminta. Nah, mulailah masuk ke dunianya Prof. Rena. Novel kedua itu judulnya Bunda Lisa. Bercerita tentang seorang ibu, seorang istri yang kokoknya tuh lebih nyaring daripada ayam jantan. Satu hutan tuh takut sama kokoknya. Ya. Lompatnya lebih tinggi daripada pagar rumahnya. Siapa perempuan ini? Dia adalah istri Prof. Rena. Kami diam-diam nih nulis, saya diam-diam nulis. Observe. Supaya apa? Prof. Rena tuh mau ulang tahun pernikahan lo mau kasih tahun perak. Okay. Cuma yaudah deh gue kasih lu proyek, mau gak? Lu nulis tentang istri gue. Mau gue kasih nanti di pesta perayaan perak. Kapan Pak? Februari. Hah? Itu 1,5 bulan lagi Pak. Enggak apa-apa, gue percaya sama lu. Observe setiap hari ngobrol. Pura-pura mahasiswa skripsian, Bunda ya gitu. Boleh nggak aku penelitian nih gitu. Jadi dari situlah gua menemukan cerita bahwa Ibu Lisa ini seorang perempuan muda ketika itu dia dari Aceh, dari Pulau Simelu, berlayar sendirian ke Jakarta. Pak Rena udah di Illinois, nelfon. Sayang, maaf, aku kayaknya batal aja kuliah S2 di Amerika. Dulu nggak ada WhatsApp kan? Nggak mau harus telepon dan itu harus cepet-cepet ngomongnya karena bayarnya mahal. Soalnya uangku nggak cukup.
untuk bayar sekolahnya, bayar apartemennya. Bayangkan Ibu Lisa ini lagi hamil tua. Enggak Dengar bang, itu. abang tunggu aku di sana. Seminggu lagi ku carikan uangnya. Bayangkan dia keliling Jakarta melakukan 1-2 pekerjaan dengan Perut yang membawa besar. Hamil buah hati, diketuk pintu, dia nggak mau dia nggak mau impian suaminya terkubur. Dia datang ke Amerika. Nih, kamu sekolah. Yang terjadi setelah itu, dia langsung urus SIM internasional. Dia membuka penitipan bayi di rumahnya beserta anaknya yang baru lahir. Ngurus SIM internasional tuh antar jemput. Jadi uangnya di sana. Kamu fokus sampai dapat gelar doktor. Aku di sini. Wih, respect cuy, merinding gue cuy. Itu perempuan tangguh banget. Orang kan Pak Renal inspiratif, enggak ah. Istri lebih ngeri cuy. Baru dengar ya sekarang. Nah, iya kan. Nah, jadi ada kecenderungan 2 novel pertamaku itu bercerita tentang orang-orang yang berdiri di belakang layar. Mas Karno berdiri di belakang layar orang-orang hebat seperti Sri Mulyani, Terelie, Renata Sali. Begitu juga Bunda Lisa. Nah, judulnya itu Karno Bunda Lisa. Tahun 2025 atau 2026 ini Pak, insya Allah novel itu akan aku tulis ulang. Bukan terbit ulang ya. Kalau terbit ulang kan ya udah. Jadi Nah, aku akan kutulis ulang dengan kemampuan hari ini. Setelah punya 15-17 novel, aku akan tulis ulang. Aku ganti judulnya. Yang Karno itu aku mau ganti jadi Lelaki Paling Setia. Karena dia setia sekali pada organisasi itu. bahkan di hari terakhirnya itu ya, Jumatnya. Dan dia juga setia sekali pada istrinya. Mereka tuh nggak punya anak. Anak-anak mereka adalah kami. Istri bahkan nyuruh nikah lagi, nggak apa-apa deh. Tapi anak-anaknya kami, anak-anak merpati ekonomika ini. Nah, kalau Ibu Lisa, judulnya akan berganti jadi Perempuan Paling Tangguh. Jadi Lelaki Paling Setia, Perempuan Paling Tangguh. Mungkin bisa jadi terbitnya bersamaan. Jadi twin gitu, nggak tahu. 2026. Nah, bisa tahun 2025 atau 2026. Antrian beberapa naskah tergantung penerbit. Nah, itu novel-novel pertama yang kalau aku baca sekarang emang jelek sekali pemirsa Kompas. Enggak, karena lo punya perspektif yang baru dan ngerti bagaimana sebuah karya itu diterima kan. Sebelumnya kan enggak. Jadi pagi ini aku masuk ke kampus UI, naik bis kuning, hamparan hijau, apa itu? Jutaan cerita dimulai dengan orang bangun pagi. Nah, aku belajar. Setiap hari aku baca novel, ikut Pak Renal, Nah, habis di Pak Renal itu aku kerja dengan Pak Riri Riza, sutradara, dengan Bang Raditya Dika. Oh, begini ya orang-orang membuat cerita. Aku ikut kelasnya di Lestari. Aku ikut kompetisi di mana juri-jurinya tuh kayak Angga Sasongko, kayak Gina Esnur. Aku menang di lomba kompetisi filmnya itu, film pendekku jadi yang terbaik. Oh, gini ya, oke. Setiap hari aku baca 1 novel minimal. Ku analisa. Oke. Apa yang nggak ada di semua buku ini? Itulah yang akan kutulis. Dan ternyata semua cerita hebat itu cara mengkerangkakannya mirip. Avengers Endgame dengan Jumbo misal. Mirip. Dengan AADC mirip. Sebuah cerita hebat openingnya itu selalu dimulai dengan bagian paling penting. Kami mau mendengar cerita ketika naganya menghancurkan desa. Kami nggak mau mendengar dia bangun, mengasah pedang. Tidak perlu. Kami mau mendengar cerita itu dimulai ketika tabrakan langsung. Kami mau mendengar cerita atau yang lucu. Kami mau mendengar cerita ketika ada anak baru nih. Disuruh duduk tiba-tiba di sebelah kamu di sekolah. Anak ganteng, cantik lagi. Kami mau langsung itu. Kami mau langsung dicekek dari halaman pertama. Nah, itulah yang terjadi dari novelku ke-7, 8, 9, 10. Kami Bukan Sarjana Kertas, Dompet Es Seperti Ini. Nah, itulah ceritanya sampai akhirnya di Bang Radit juga ikut belajar dengan Bang Radit, jadi timnya, bantu dengan Bang Darius di film dulu. Terus akhirnya oke, ini sudah saatnya menulis lagi. Benar, akan kukasih 1 kesempatan lagi di buku
ini kami bukan sarjana kertas. Kalau tidak laku juga dengan semua ilmu ini, maka aku akan gantung pena. Itu tahun berapa tuh? 2018. Terbitnya ini 2019. Oke. Naskah yang draft-draft pertama dari 2013 itu aku buang, rombak total. Pengkerangkaannya begini, konfliknya begini, kedalaman karakternya begini, layer-layernya begini, pesan setiap karakter begini, bagaimana mereka berdialog dengan si A, dengan si B, dengan si C, bagaimana bahasa pikiran mereka aku buat. Aku bahkan punya kamus karakter tuh satu buku sendiri untuk serial ini. Itu kenapa dia sampai itu kenapa dia sampai 4 judul, itu pembaca tuh terus menunggu karena karakternya itu kuat-kuat. Hidup ya. Oke. Jabret pre-order 1 menit 1000 eksemplar. Pecah itu, nyokap langsung. Bayangkan Pak, aku 7 tahun menunggu momen itu. Di perut istriku, anakku mungkin karena doa ibu hamil ya. Iya. Dan anakku tahu dia mau keluar ke dunia, nggak mungkin Allah membiarkan dia datang tanpa rezeki. Waduh. Sampai ku bilang, bro, editor, kan PO banyak tuh, gue boleh terima duitnya dulu nggak? Ini keistimewaan penulis laku lah. Boleh nggak bro, please bro, ini anak gue mau lahir nih. Nah, itu novel Kami Bukan Sarjana Kertas. Belum novel itu masuk toko buku, baru di masa pre-order, aku langsung siapkan sequelnya itu tuh. Kami Bukan Jongas Berdasi, Kami Bukan Generasi Bacot, sama Kami Bukan Fakir Asmara. Iya, betul. Itu satu rangkaian kan? Satu lingkar rangkaian. kan? Ya. Nah ini novel ini sekarang mau difilmkan sama Visinema yang memfilmkan Jumbo. Sama sister company-nya Beyond Pictures. Oke. Nah itu novel ke-8 yang akhirnya meledak. Momen ketika Prof. Renal kamu membangun branding yang ini tadi. Ya, terus naik. Itu kurva pertamanya, breakthrough pertama. 2019 di saat yang bersamaan apa ya setelah itu yang terjadi? Oh, di saat yang bersamaan Gojek rekrutmen Creative Story Development. Lo dapat? Karena mungkin melihat reputasiku menulis walaupun tidak laku. Aku tapi ada buku kan, tapi ada. Aku di headhunting dan mungkin karena testimoni dari entah Pak Riri Riza, entah dari siapa lah orang-orang film itu. Aku diterimanya cepat sekali. Jadi cuma sekali wawancara kayak minggu depan langsung kerja gitu. Bosnya itu orang Hollywood sana yang dipekerjakan di Gojek. Jadi Gojek itu teman-teman sempat mau membuat OTT seperti Netflix, seperti Disney Plus. Video gitu ya. Nah itu gua dulu yang jadi creative story development-nya. Nah, itu bersamaan tuh dengan ini, bertubi-tubi datangnya. Dan ya itu adalah aku praktekkan semua apa ilmu yang kupelajari dari semua kegagalan di situ. Di Gojek itu. Nah, akhirnya tadinya semua penerbit yang menolak, yang bilang novelku jelek, apa, ini meledak. Bro, kasih kita dong. Penerbit-penerbit yang melepeh aku bilang, apaan sih Jessica Irene itu? Jadi aku pernah ke sebuah penerbit sangat besar. Aku bilang 2012-13 itu kayak gini loh cara mempromosikan sebuah buku gitu. Kayak gini loh kita membangun branding, kayak gini loh. Tapi dilepeh, diejek lah, kami penerbit udah puluhan tahun mas, nggak perlu diajarin lah, bla 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 bla. Sekarang semua penerbit kalau nggak melakukan apa yang ku presentasikan dulu, nggak selesai. Nah, sekarang aku ada hal baru nih, yaitu IP development. Kalau penerbit Indonesia nggak mau dengerin yang aku sampaikan, 10 tahun lagi kalian menyesal. Nah nanti itu bagian itu, nanti aku cerita. Nah lanjut ke Kami Bukan Sarjana Kertas, serial itulah. Lalu kemudian datanglah penerbit lagi yaitu Grasindo kan. Nah di Grasindo itu aku menerbitkan novel pertama kali, novel action justru, fantasi. Setelah aku telusuri ternyata Grasindo ini satu grup dengan Gramedia Pustaka Utama, penerbit pertamaku. Karno tadi. Oke nggak nih ya, soalnya kan di Gramedia Pustaka Utama dulu kayaknya kurang. Oke gitu. Ya kami semangat kok mas, kami sangat ini bla bla, pokoknya membuatku yakin lah, mendatangi aku ke kantor berkali-kali, ke Padang ke rumahku, pas pulang kampung pas talk show disamperin. Oke.
aku bikin yang rumit aja sekalian novelnya gimana ya gitu. Yang fantasi itu. Nah, jadi kita mundur sebentar ke waktu aku kerja dengan Pak Riri Riza. Jombang. Jadi teman-teman, orang-orang yang kenal saya sebelum jadi penulis itu manggilnya Jombang. Karena nama saya J.S. Khairen itu J itu Jombang, Santani Khairen. Jombang itu adalah bahasa Sanskertanya orang Minang. Karena bapak gue sejarawan, wartawan, jadi pakai dia punya bahasa usang yang dia dihidupkan, diselipkan di nama anak. Nah, ditelepon sama Pak Riri Riza, Jombang. Sibuk apa lu sekarang? Nganggur, Bang. 2017 tuh. Happy dong, kirain bakal diajak untuk film, bikin skrip gitu, bikin naskah. Wah, gila, Riri Riza nih, Mira Lesmana nih, AADC kali ini ya gitu. Petualangan Serina ya, nulis skrip. Jombang, kami itu mau meng-casting kamu. Wes. Bayangin gue lagi di Bogor itu, Pak, sama calon istri gue, kita lagi pusing nih gimana nikahannya gitu. Nggak ada duit nih nikahan. Ada, cuma kayaknya ada aja kebutuhan. Kamu mau meng-casting kamu, meng-casting. Gue memproses. Dari stasiun Bogor itu sampai kemana gue loncat-loncat di video sama istri gue. Nah, gue datanglah ke itu Pak, ke Miles Film di Rempoha di Bintaro. Bintaro ya. Ngiles ya. Dikasih skrip 1 halaman. Coba kamu tes cam. Serius ya? Mata gue udah nyari mana nih Jeffrey Nicole. Mana nih si Nicholas Saputra ya? Gue jangan-jangan jadi ininya mereka apa? Anak buahnya gitu atau cameo atau apalah gitu, apa? Pemeran sampingan mungkin di kantor. Oi gitu kan. 1 halaman nih. Oke. Semingguan dipanggil lagi. Jumlah skripnya kenapa nambah ini halamannya ya? Tes cam, Pak Riri ini kenapa nambah ya Pak halamannya? Loh, kamu itu kami casting mau jadi tokoh utama. Hah? Benar gitu. Iya gitu. Gue masih mencoba nge-nerf diri gue sendiri. Oh mungkin ini film murah kali ya. Masih nggak percaya. Film murah yang mungkin nggak usah lah tokoh utamanya Jeffrey Nicole, mungkin gue aja biar murah gitu ya. Oke. Benar, minggu depannya skripnya full. Jabret. Lu gue casting untuk tokoh utama. Kita akan syuting ke Sumba. Lu harus tinggal di sana. Nanti lu ikut gue ke IKJ. Karena tokoh utamanya adalah anak film. Sedikit banyak ini ada potret gue sendiri di masa muda. Gue melihat ada kemiripan dengan lu, anak yang merantau, berkarya begitu sepenuh hati. Lu harus bisa bikin ini. Tapi dengan gaya bahasanya Riri Riza. Bangun, tolong wujudkan karakter ini. Wah, saya orang Sumbar, disuruh jadi orang Sumba. Akhirnya tinggal di sana. Riset. Tinggal dari kampung raja ke kampung raja, nggak pakai sendal seperti mereka. Naik kuda, makan sirip pinang. Berjalan proses syuting, filmnya tayang. Kalau teman-teman mau nonton, cari di Netflix, judulnya Humba Dreams. Tidak ada di bioskop Indonesia, tapi diputarnya di festival-festival luar negeri dulu. Ntar gue cari. Humba Dreams. Humba Dreams. Nah, tapi pengalaman Humba Dreams itu membawa 1 harta karun luar biasa. Apa itu? 2 harta karun. 1 ilmu Riri Riza. Jadi bayangkan kalau saya menulis itu teman-teman, ada sisi pentingnya Prof. Rian Kasali. Ada sisi jenaka ya Bang Raditya Dika. Ada sisi coolnya Terelie. Ada sisi magisnya Dilestari dan ada sisi seninya Riri Riza. Gue kombinasikan, gue kasih plus gue tambah 1 resep punya diri gue sendiri. Yang menjadi itu ciri khas baru. Kalau kamu baca mudah-mudahan jadi bacaan yang berbeda karya-karya saya. Membawa 2 harta karun dari syuting itu. 1 ilmunya Riri Riza, bagaimana cara dia membangun cerita yang sangat nyeni. Bagaimana dia membangun adegan tanpa dialog tapi kita tahu maksudnya. Jadi gue bisa bikin adegan jokes atau adegan dalam yang sedih banget, gak perlu ada dialog. Dari cara menatap, bergerak, apa yang jatuh, itu bisa visual nangis. Semua ya. Ini kalian kalau baca ini teman-teman, 2 halaman kalian nangis.
Bisa nggak sanggup. Ini novel ini setahun 28 kali cetak ulang, itu halaman-halaman pertama itu yang gue pakai ilmunya Riri Riza. Seni ya. Nah, tapi episode 2-nya lucu banget. Itu ilmunya Raditya Dika. Harta karun kedua adalah aku jadi menguasai banyak hal tentang budayanya Sumba. Bagaimana mereka hidup dengan budaya megalitikum, bagaimana mereka masih punya agama namanya Marapu, penyembah nenek moyang yang... Jadi kalau ke Sumba itu teman-teman, beberapa kampung raja masih memiliki sistem namanya Marapu. Lu berapa lama di situ? Bisa sangat dalam. Lama Pak, kalau di total bisa 5-6 bulan Pak. Intens. Kalau di total ya digabung-gabung ya. Nah, kalau yang dengan Bang Ririnya itu mungkin cuma 2 bulanan, tapi gue nantinya riset mandiri lagi ke sana. Nah, Marapu, kalau rajanya meninggal, ini maaf ya, kalau ada orang meninggal petinggi kampung atau suku, itu mereka tidak langsung dikubur, mereka itu harus disemayamkan di rumah di tetuanya. Omam Bokul, rumah besarnya, dibalut dengan kain Sumba yang sangat mahal itu. Dan dia akan dibiarkan begitu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Kapan dibalutnya tuh gini, ini maaf ya, nyangkut itu. Jongkok gitulah. Terus gini, ada yang gini, ada yang gini. Dibalut pakai kain Sumba. Dan tidak bau, karena kain Sumba itu kan dari bahan alam sehingga pengawet alami ya. Yang beberapa ada yang dikasih formalin sepertinya, tapi dari pengamatan saya sih itu karena bahannya alami. Ya. Jadi mayat itu bisa sampai keriput bertahun-tahun. Kapan dikuburkannya? Kalau arwahnya udah ngasih tahu, tolong ambil batu yang ada di bukit sana untuk di tempat kuburin. Intinya kalau arwahnya udah ngasih wasiat. Nah, dan wasiatnya ke siapapun keluarganya ya. Ke orang yang terpilih. Nah, itu baru satu yang saya ceritain tuh. Belum lagi budaya pasola, lempar tanding kuda. Ya. Tuh adegan itu gue bikin canggih tuh di novel ini. Zuf, gue bikin science fiction, Pak. Nah, itulah aku dapat di Sumba. Bagaimana indahnya alam Sumba. Bagaimana ribuan orang bisa hadir di pesta adat. Kuda itu ya. Aku bikin itu ada adegan action. Mungkin teman-teman yang pernah nonton Naruto, ninja, di Jepang tuh nggak ada ninja kayak gini. Aku bikinlah novel Melangkah ini kombinasi antara Sumba dan pencaksilat. Sebenarnya ada pencaksilat juga kan? Sebenarnya ada kombinasi lain. Nah, aku ceritain yang pencaksilatnya dulu. Nah, pencaksilatnya tuh aku bikin canggih seperti Naruto yang dibikin canggih. Nah, jadi tadi Sumba, kedua pencaksilat, lahir novel Melangkah itu ada satu alasan lagi. Waktu kuliah, almarhum Faisal Basri tuh pernah bilang di kelas, kalian yang bisa menulis fiksi, tulis dong tentang krisis 98. Menarik. Nah, tapi belum pernah terwujud kan tuh. Satu saat, mungkin dirimu ingat, waktu 2019, listrik mati seluruh Jawa. Seluruh Jakarta. Blackout, ya. Ingat. Karena tanggal gue ikannya mati semua. Aku lagi nulis novel sequelnya ini waktu itu, tiba-tiba lampu mati jedek. Blackout. Aku langsung teringat kalimatnya Faisal Basri, almarhum Faisal Basri. Kalian tulis dong tentang krisis 98, tulis dong krisis 98. Kayaknya gue nggak harus nulis krisis 98 deh. Tapi gue nulisnya the next crisis aja. Yaitu krisis energi. Aku datangilah teman-temanku yang udah jadi asdos, yang udah jadi profesor muda. Bro, mungkin nggak ya negara itu direcokin, dibikin runtuh? Karena energi. Jadi bukan karena nuklir, bukan karena penyakit, tapi karena listriknya dimatiin seminggu gitu. Dan bisa. Bentar ya bro, gua cari dulu faktor-faktor derivatifnya, gua iterasi dulu segala macam. Oke bro, please help me gitu. Oke? Bisa bro. Apa yang terjadi? Hari pertama, ya chaos, media sosial berantem, mengeluh, ikan-ikan mati, elektronik rusak. Hari kedua, ketiga itu finansial collapse, tidak bisa withdraw uang, tidak bisa tarik uang ATM. Koneksi internet kan jaringan ya. Koneksi mulai hilang,
Genset sudah tidak beroperasi hari kedua ketiga. Hari keempat kelima suplai makanan di kota-kota besar Bermasalah. terputus. Habis, busuk lah atau di apa namanya? Dikumpulin apa? Di orang pada Ya. borong. Jadi ada yang nggak kebagian, ada yang kebagian pun dia simpen, ditumpuk. Hari kelima keenam orang-orang mulai chaos, mulai pindah. Ada sebagian ada yang chaos, bagian ada yang ke desa-desa, kota-kota mulai sepi. Gimana ya kalau gua kombinasikan satu Sumba, dua pencak silat, tiga ilmu ekonomi. Yang tadi krisis listrik tadi. Seru ini akan jadi kisah yang sangat otentik. Kayaknya gue perlu satu unsur lagi, yaitu anak muda. Itu kenapa novelnya jadinya judulnya Melangkah. Gue melihat fenomena anak muda di Indonesia, sebagiannya tuh begini. Orang tua mereka berekspektasi tinggi, ingin anak-anaknya terbang tinggi seperti Raja Wali, tapi tidak memberikan kesempatan bernegosiasi di rumah. Melangkah aja kamu nggak bisa. Enggak, kamu harus ikut kata mama. Durhaka kamu. Kamu usia 9 bulan juga. Jadi nggak boleh melangkah sama orang tuanya. Padahal dimintanya jadi bermimpi tinggi. Nah, harus kasih gaji yang besar, kontribusi apa, pokoknya ada yang begitulah. 4 itu aku kombinasikan, muncullah karakter-karakter anak kuliahnya ilmu ekonomi, ikut ekstrakurikuler pencaksilat, Lo banget dong. atlet daerah, tapi cewek-cewek om, Oh, ini karakternya cewek? cewek-cewek, Oh, cuma oke. satu cowoknya. Ikut kompetisi, salah satunya orang Sumba, dapat semua jadinya. Mereka hari itu turun panggung, ada yang menang, ada yang kalah. Tiba-tiba lampu mati saat dapat penghargaan, dapat medali. Mau ngeprint makalah gimana nggak bisa, satu kotak chaos nih gitu. Nah, jalan-jalan cerita, akhirnya mereka harus pulang lah. Pokoknya nanti ceritanya di Sumba. Mereka kembali ke Sumba. Mereka emang udah niat jalan-jalan ke kampung salah satu temannya. Iya. Tapi kan bingung nih gimana nyari duitnya, sama orang tua aja kita nggak boleh pergi gitu. Masa kita harus kabur dari rumah biar dibolehin ke Sumba, cewek-cewek lagi kan? Iya. Makanya judulnya Melangkah. Nah, itu harta karun oleh-oleh dari Berdiri. film Humba Dreams, Melangkah. Itu novel itu mau aku bikin sequelnya, judulnya Berlari. Tapi sudah 5 tahun tidak terbit-terbit. Kenapa? Karena riset ke Indonesia Timur itu mahal. Persis. Berlari itu aku mau bikin di Luwuk Banggai. Aku udah kesana 4 kali 5 kali. Masih kurang. Udah cukup yang ini. Cukup. Nah, nanti mungkin melangkah, berlari, terbang, loncat-loncat, salto, jungkir balik. Kayak ini dong nyambung ya. Nah, Jadi itu berangkat- sampai 2000 berapa ya tadi Pak? 19. 19. 1920. Itu masih di Gojek, kemudian anak pertama, anak kedua juga lahir 2021. Aku resign lah. Seperti dari ceritaku di awal tadi, aku resign. Memang sudah disiapkan resignnya. Baik secara keuangan, kesiapan keuangan, safety net-nya udah ada, jejaringannya udah ada, pengetahuannya sudah ada, istriku sudah mendukung. Oke, kita kasih waktu aku full time writer 3 tahun. 3 tahun. Kalau ternyata worth it, aku akan perjuangkan. Kita lanjut jadi full time writer. Kalau enggak, aku balik kerja perusahaan atau jadi konsultan. Dan sekalian mengirim pesan ke anak-anakku. Di saat kakakmu lahir, Bapakmu mempertaruhkan. pilihan ini terbuka jalannya. Di saat kakakmu lahir. Di saat adekmu lahir, pilihan ini ayah mantapkan nih, Dek. Nah, begitu. Lahirlah anakku, aku jadi full time writer. Pandemi, penjualan semua hal di dunia sempat ini, tapi kami insya Allah tetap aman. Mulai membaik lagi 2022. 2022 muncul berita kalau ibuku, ayahku itu mau pensiun. Jadi Nah, ini breakthrough berikutnya. Kan tadi pertama breakthrough-nya ini kurvanya begini tadi saat sarjana kertas. Saat dompet sepatu ibu ini, nih teman-teman nih ya beli ya. Kurvanya jadi zoom lebih gila lagi. itu yang prediksi Prof. Renald tadi. Kalau prediksi Prof. Renald kan yang ini pertama sebenarnya. ya, ada 2 kurva berarti. Nah, kenapa lahir dompet sepatu ibu? Karena orang tuaku mau pensiun. Buat teman-teman yang suka nonton stand up comedy, mungkin tahu Prastego ya. Prastego itu orang Padang sama kayak saya. Oke. Kampungnya sama di Padang.
Jadi kalau ke teman-teman pernah dengar orang Minang itu lembut-lembut, baik-baik. Di Padang itu ada satu kawasan, orang-orang itu ngomongnya kayak aku ini nih. Di kawasan itu orang-orangnya aku ya Pras Teguh. 11-12. Ya mau nggak mau, kenapa kami harus keras? Karena di atas kepala kami matahari Khatulistiwa. Di bawah lempeng bumi. Di depan rumah kami Gunung. samudra. Iya benar. Kapanpun bisa tsunami. Belakang rumah kami Gunung. samudra ini di belakang rumah kami Bukit Barisan. Kalau kami nggak keras sama hidup, dimakan kami Pak, dikunyah harimau mi. Makanya Pras Teguh itu dia nyablak wow itu karena alamnya begitu. Okay. Jadi kalau kalian melihat penulis temanku, sahabatku Boy Chandra, dia kalem. Mungkin dia Padang yang lain. Udah Ahmad Fuadi juga kalem. Dia dari Danau Meninjau tuh beliau. Kalem, enak di sana. JS Kairin tuh dari kota Padang, dari Kuranji, harus keras. Atas Khatulistiwa, bawah lempeng. Nah, datanglah ke acara stand up komediannya Pras Teguh. Dia bikin event, special show, temanya ibunya dia. Bro, lu jangan kayak gue. Nanti lu menyesal baru berkarya tentang orang tua lu saat ibunya udah meninggal. Karena ibunya Pras Teguh itu baru meninggal, terus dia akhirnya bikin special show dengan tema ibu. Pas nih nyokap gue mau pensiun. Karena teman-teman, saya sudah menuliskan 15 novel, tapi tidak satupun yang isinya tentang saya sendiri. Selalu hasil riset. Oke. Udah didorong juga oleh teman-teman di mana-mana. Ayo dong, kita pengen tahu sedikit cerita lu aja, nggak apa-apa deh. Aku memutuskan akhirnya menceritakan ibuku sama ayahku waktu mereka Pacaran awal. SMA. Jadi SMA jalan-jalan ketemu. Kenapa novel itu bisa resonan sekali, bisa sangat relate sekali, bahkan pre-ordernya ngebut sekali sampai sekarang terus dicetak ulang. Dan penerimaan terhadap pembacanya itu bahkan aku di luar ekspektasiku. Kemarin saat kami ke Malaysia, saat ke Dubai menjual naskah ini, hak ciptanya gila sekali semuanya. Nah, saya ceritakan ya. Jadi ibuku adalah orang miskin. Ayahku lebih miskin lagi. Nah, ada nggak di sini yang anak tengah, penonton di sini? Kalau ada yang anak tengah komen ya, angkat tangan. Saya anak tengah, Bang. Prediksiku, dirimu anak keberapa? Anak kedua. Dari? 5. Dari 5. Berarti nggak tengah-tengah banget lah. Yang tengah adikmu. Yeah. Risetku kepada pembaca mengatakan anak tengah itu cenderung tidak dipedulikan. Bener nggak itu teman-teman? Anak kedua dari 3, anak ketiga dari 5. Ibu saya anak ke-6 dari 11. Tengah banget. Anak ke-6 dari 11. Jadi siapa nih? Kok kamu ada di kartu keluarga kami ya? Nama tokohnya saya ganti sedikit jadi Zena. Jadi nama fiksinya ibu saya itu saya jadikan Zena. Cerita dimulai ketika hari itu. Ini ya halaman-halaman pertama yang orang-orang bilang tuh langsung nangis, baca 2 halaman tuh langsung nangis. Cerita itu gini. Zena anak perempuan nomor 6 yang tinggal di Gunung Singgalang mau turun ke sekolahnya. Hari itu dia ujian kelulusan. Karena dia miskin, kata ISO Speed kan, minggir lu miskin. Dia harus berjualan jagung keliling desa-desa sebelum ujian. Teman-temannya berbagi contekan, dia menghitung uang kembalian supaya bisa beli garam, beli sayur, beli telur. Saat dia di rumah mau lagi pasang sepatu, ayahnya lihat, sepatu kamu kok jelek. Jelek lah, bapak tidak pernah belikan saya sepatu baru. Sepatu ini warisan dari abangnya, kakaknya, abangnya. 5 ya. Yang mana nanti juga akan diwariskan ke adiknya. Baik, kalau kamu lulus, terus diterima di universitas, ayah belikan kamu sepatu baru. Kamu akan jadi sarjana pertama dari keluarga kita. Bayangkan seorang anak perempuan yang tidak pernah diperhatikan, anak tengah, dapat janji manis seperti itu dari ayahnya. Janji sangat kecil. Mungkin kita hari ini biasa aja sepatu gitu. Bagi ibu saya enggak. Dia enggak pernah diperhatikan, dapat janji kecil itu tuh dia lari turun gunung tuh semua orang dia pamer. Aku mau beli sepatu baru, Itu usia SMA. Baru janji padahal. Lari.
Orang-orang berbagi contekan, dia ngitung kembalian. Ujian dimulai 5 soal, 10 soal, 15 soal. Tiba-tiba datang orang ke sekolahnya. Di jendela itu, orang itu udah langsung menatap ke dia. Tatapan itu terjadi, pulpen ibuku jatuh. Ibuku sudah tahu sesuatu yang buruk terjadi. Karena nggak mungkin turun dari gunung jauh-jauh. Ayahnya. Ternyata ayahnya yang tadi menyanyikan sepatu baru meninggal dunia di perjalanan menuju tambang emas tempat ayah bekerja. Itu kalau aku ceritain lagi talk show di mana tuh pada nangis tuh ibu-ibu, cewek-cewek. Cerita seperti itu kan sering diceritakan waktu kecil, biasa aja kayaknya. Diceritain pas mati lampu, biasa aja lah. Tapi pas udah dewasa teman-teman, cerita-cerita begitu sedih sekali ya. Nah itu aku ceritakan jadi episode pertama, Dompet Sepatu Ibu. Jadi sepanjang novel, si Zena ini mencari mana sepatu yang dijanjikan ayahku. Dia kuliah, dia kerja juga nanti jadi penambang emas juga, dia kerja di warung, dia kerja jadi guru, semua dikerjain. Dia udah punya uang bahkan untuk beli sepatu. Mana sepatu yang dijanjikan ayahku? Itu kenapa judulnya Sepatu Ibu. Itu kenapa kalau aku talk show, jadi gue pernah talk show di mana gitu, di Gorontalo apa, lupa gue. Saking banyak. Lo followers gue itu ngepost, gue pakai sendal, lupa gue pakai, kayaknya kaki gue lagi sakit, masih sakit sih sampai sekarang. Sakit kayaknya habis turun gunung, jadi nggak mau pakai sendal pak. Nggak bisa pakai sepatu. Masuk di medsos, dilihat ibu saya, dimarahin saya. Sepatu kamu ke Jakarta, ikut beli sepatu kita. Karena bagi dia sepatu itu, yes, memori dia terhadap sepatu kuat banget. Nggak kayak kita yang biasa aja. Jadi kalau gue talk show kemana sekarang, gue harus buktikan dulu udah pakai sepatu. Buat nyokap aman. Biar aman gitu. Kan even murid-muridnya nyokap lo kan juga diceritain kan dibeliin sepatu ketika dia nggak punya. Iya, jadi ibu tuh ketika murid-muridnya ada yang anak yatim, ada anak piatu nggak punya duit beli sepatu, dibeliin sama dia. Kalau aku nerbitin novel baru, murid-muridnya itu dibawa ke Gramet. Ini novel anakku. Dari novel-novel saya nggak laku itu, ibu saya selalu datang hari pertama ke Gramet beli novel. Jadi buat suka teman-teman yang suka minta gratis, sorry banget ya. Ibu gua selalu beli novel gua. Even ibu gua, bapak gua selalu ikut PO. Anda lebih spesial dari mereka minta novel gratis. Nah itu sisi sepatu ibu. Sisi dompet ayahnya justru bagian lucu. Jadi novel ini tuh dibaca bagian episode ganjil itu sedih. Episode genap. Kocak. Anda siap-siap. Tergelitik Anda. Nah tapi itu spoilernya nanti kejauhan. Baca aja sendiri. Surat cinta sama kaset yang gua ngakak. Itu lucu banget coy, sumpah. Tapi nggak banyak yang relate karena nggak mengalami itu. Tapi setidaknya dengan itu dia punya imajinasi kan. Kita yang paling nggak generasi sedikit gua deh relate kita lah. spill deh. Sedikit aja. Yang kaset itu kocak. Kocak banget cuy. Jadi bapak gue waktu SMP, SMA itu karena miskin banget. Minggir lo miskin ya. Miskin banget. Jadi waktu kecil tuh dia tinggal kelas. Sehingga belajar bahasa Indonesianya tuh dipaksa sama bapaknya, kamu harus bisa. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa baca. Akhirnya dia baca koran setiap subuh, akhirnya bisa baca. Itu akhirnya di wartawan koran itu bapak gue. Nah, singkat cerita, saat udah saat udah SMP SMA, karena suka baca lama-lama hebat puisinya. Nah dia menjual kehebatannya kepada anak-anak remaja yang jatuh cinta. Yang nggak bisa menulis. Yang nggak bisa menulis puisi, yang nggak bisa menulis surat cinta. Jadi semua orang yang cewek-cewek, cowok-cowok, semua yang pacaran itu dia yang bikinin surat cintanya. Mak comblang dengan tulisan. Tapi bayar supaya dia bisa makan. Itu belum bagian lucunya. Bagian lucunya adalah ketika dia sendiri jatuh cinta, dia tidak bisa menulis suratnya. Spesial kan? Nah itu di situ. Itu baca kelanjutannya di Dompet Ayah Seperti Ibu. Kocak Kocak banget cuy, itu asli cuy, asli kocak. Nah itu Dompet Ayah Seperti Ibu sampai sekarang. Mudah-mudahan berikutnya novel-novel berikutnya juga terbit lah sebentar lagi. Novel Rumah, novel Bungkam Rakyat, sequelnya Bungkam Suara. Sama bercita-cita nanti mungkin novel fantasi om. Jadi karena anakku mau sekolah kan ya. Cita-citanya nanti di purpose sekolahnya tuh itu buku ayahku.
Wes, lain lah bapak punya anak, anaknya nunjukin bukunya. Tadi ibu kan, nyokap. Jadi cita-citaku begitu. Karena novel fantasi Terelie mau tamat. Harus ada yang melanjutkan. Saya bikin yang beda deh pokoknya, yang beda. Nah itu niatnya begitu. Begitulah perjalananku kurang lebih 10-12 tahun ini. Itu dari sisi yang bagus-bagusnya aja. Kita kulik dari sisi nggak bagusnya. Jangan-jangan durasi udah kelamaan. Belum, masih ada. Nah, lo dalam proses untuk kemudian tadi kan meyakinkan dan disepakati karena ada mimpi yang nggak lo kubur, lalu ada kemenangan-kemenangan kecil yang lo tunjukkan gitu ya. Dan kemudian yang terakhir kan apa yang lo hasilkan dari banyak orang yang lo kumpulkan terus jadi kayak ramuan diri lo sendiri. Sekarang kan udah jadi kayak identitas nih. Ya. Dan lo sekarang kan bisa dalam tanda petik tadi gua nih udah punya. Ya. Nah, ke depan lo punya apa dalam industri yang lo sering kritik kan? Di penerbitan, lalu di negara ini sendiri yang harusnya punya imajinasi besar untuk memberikan anak-anak sekolah bacaan. Itu kan kencang banget. Jadi, ya betul, ini mungkin bagian nggak enaknya jadi penulis ya. Tadi itu bagian serunya. Jadi buat yang mau jadi penulis, tolong simak baik-baik. Tolong simak baik-baik bagian ini. Gue baru aja pulang dari Dubai menjual naskah novel gue. Gue baru aja pulang dari Malaysia, bener-bener 2 hari sebelum syuting ini. Sambutannya meriah sekali. Bang, dulu penulis Indonesia Buya Hamka, Ahmad Fuadi kami sambut luar biasa. Di Malaysia itu ada kebijakan satu siswa dapat uang RM100 sampai RM250. Seluruh negara? Seluruh negara untuk beli buku. Oke. Memang dididik untuk rajin baca. Sementara di negara kita, penulisnya pun dikerjain. Tidak boleh makmur. Penerbitnya dikerjain. Siapa lagi? Semua dikerjain. Bahkan, ya di Indonesia dan juga dikasih duit beli buku, tapi yang beli bukunya gurunya. Yang nentuin purpose-nya, buku yang dibeli bukan buku yang diinginkan anak-anaknya, yang begitu masuk purpose tuh nggak dibaca. Sementara di Malaysia itu dididik kemandirian untuk dia pilih. Bayangkan tahun 70 kita guru-guru kita dikirim ke sana. Sekarang kita yang harus berkaca, Pak. Korea Utara, Korea Selatan tuh kan identik. Tapi pengelolaannya berbeda, jadinya maju. Ini kayak di buku When Nation Fails kan. Nah, Indonesia sama Malaysia jangan seperti itu dong. Itu nggak sampai sekian persennya biaya makan siang gratis kok. Let's say 15-20 ribu makan siang gratis sehari. Sebulan 600 ribu, 500 ribu. Itu kasih aja 500-600 ribu per siswa. Ya, kepada tim Bapak Prabowo. Anda kan suka baca buku, Pak. Tolong bangun perpustakaan di rumah anak-anak Indonesia. Bikinlah kebijakan-kebijakan ini, Pak. 1. Tolong beri buku gratis. Bahkan siang gratis, pro kontra. Buku gratis, kita lihat perbedaannya 5 tahun lagi. Angka PISA, angka literasi kita akan ngebut. Asal diberikan dia kebebasan untuk beli buku sesuai kemauan dia. Bukan proyek yang dari sekolah. Yang nggak dibaca. Guru-guru atau pustakawan atau sebagian dari kalian mungkin tidak senang mendengar kalimat barusan. Nah, biarkan mereka membeli novel-novel, buku-buku yang mereka suka. 500 ribu setahun itu bisa 5, 6, 7 buku, Pak. Ya. Biar fair deh, Pak. Kita larang beli novel J.S. Kairen gitu. Karena usulnya dari J.S. Kairen kan, ini jangan-jangan biar dia punya duit nih. Kita larang aja. Supaya yang lain yang laku. Itu pertama. Kedua, pajak penulis. Kronologisnya, pajak penulis itu kan dari zaman kerajaan di China sana dianggap, oh kamu tabib nih, kamu punya keahlian, kamu punya magnum opus yang akan diberikan kepada pangeran-pangeran, apalah kepada kerajaan, kami pakailah terus-terusan, kami kasih kamu royalty. That's why namanya royalty. Nah, jadi penulisnya itu tidak aktif ngapa-ngapain, mungkin udah. Pada prakteknya tidak begitu. Saya, teman-teman saya, kami itu mau nggak mau harus riset. Menghabiskan uang puluhan juta. Ya, royalty itu diterima cuma 2 kali setahun. Terus kan buku baru itu tidak ada setiap tahun. Biaya riset, biaya baca buku, puluhan buku, biaya wawancara orang, itu kan
production cost, biaya aktif. Sementara prinsip pengenaan pajak terhadap royalti menganggap royalti itu pasif, seakan-akan penulis itu nggak perlu ngapa-ngapain, duitnya terima terus. Masalahnya kan nggak gitu. Saya kalau nggak aktif promosi, saya nggak bikin. Nah, kalau aku nggak punya tim medsos, kalau aku nggak datang ke kota-kota, kalau penerbitku nggak mengeluarkan biaya untuk talk show, bukunya tidak terjual. Nah, itu faktor produksi yang negara luput. Ibu Sri Mulyani luput. Tolong Bu, saya dulu mahasiswa Ibu, tolong dimasukkan pertimbangan itu. Nah, sehingga muncullah kebijaksanaan 2017 itu Bu Sri Mulyani mengeluarkan yang namanya NPPN. Oke, kami dengarkan penulis. Sekarang semua pemasukan kalian kita bagi 2. Setengahnya kita anggap modal deh. Jadi modal itu nggak kita pajakin. Setengahnya yang kita pajakin. Tapi perlakuan itu masih lebih luar biasa daripada perlakuan terhadap pengusaha-pengusaha besar. Ya artinya kami tetap kena pajak progresif tergantung pemasukan. Kami juga, ya 2 kali kena pajaknya. Satu saat buku terjual, satu saat lapor akhir tahun. Ya tapi kan pekerjaan lain juga ada yang begitu Mas. Oke, pembenarannya adalah begini Bu. Puluhan tahun novel kami dibajak. Negara tidak ada solusi. Pekerjaan ini mau punah. Jangan-jangan. Tolong berikan kompensasi, tolong berikan nafas lah supaya anak-anak muda, adik-adik kami ini pengen jadi penulis dengan longgarkan lagi pajaknya. Tadinya kan setengah yang dipajakin. Nah, gimana kalau dikurangi lagi gitu? 70% penghasilan tidak usah dipajakin, yang dipajakin 30%. Udah banyak kok profesi yang begitu. Bahkan UMKM kan 0,5% yang dipajakin. Nah, jadi coba itu Pak Prabowo. Kita kasih dulu sampai, let's say sampai dia terjual 1 juta eksemplar gitu, atau sampai sekian tahun dia jadi penulis, atau sampai Bapak mencalonkan lagi. 5 tahun lagi dong. Tapi kalau kebijakan-kebijakan ini berhasil dilakukan oleh, otomatis akan menghasilkan. Saya yakin sepro kontranya Andra sedikit rasa hormat itu tumbuh gitu. Walaupun kami tidak memaafkan ya, kami tidak melupakan kesilapan kejahatan di masa lalu, tapi ini sisi ini akan membuat rasa hormat itu sedikit, walaupun sedikit itu akan tumbuh. Nah, pajak penulis tiadakan kalau bisa. Kalaupun nggak bisa ditiadakan, dikurangi lagi. Karena mau punah ini profesi. Biarkan anak muda baru lulus SMA, baru lulus kuliah menganggap, wah keren cuy jadi penulis sih. Jadi kayak di Malaysia dihargai, Pak, aku dirayakan banget Pak di Malaysia. Belok kemana? Abang Khairen kah penulis Indonesia? Sini. Okay. Abang ganti keluarga negara aja. Serius? Kalian kalau punya hobi baca buku di Indonesia, kalian cuma salah negara guys. Di Malaysia kalian kaya, kalian punya duit banyak buat beli buku cuy. Ke festival itu orang bawa koper Pak, 2. Di sini kan kita nabung dulu buat ikut PO Novel JS Khairen. Ikut PO Novel JS Khairen nabung dulu. Di Malaysia tidak mikir. Ya itu tadi satu pajak dan bajak, itu serangkaian tuh pajak bajak. Terus ya insentif ke sekolah 500.000 doang kok Pak. Nggak banyak. Berapa sih pelajar di Indonesia SMP SMA, SD SMP SMA berapa ya? 40 jutaan kali ya kalau keliru, nggak tahu. 40 juta kali 5. Ya nggak banyak. Compare tuh jumlah APBN makan siang gratis jauh. Cuma cukup. Tapi dampaknya, kecuali memang nggak mau anak Indonesia pintar dan rajin baca buku. Kecuali memang kita ingin anak-anak kita tamat sekolah, tamat juga membacanya. It's santai. Nah, kalau berhasil, kalau mau melakukan itu, saya jamin, saya janji deh nih, 7 hari 7 malam, saya akan puji-puji Prabowo di medsos saya. Kalau kebijaksanaan itu, kebijakan itu ada 4 tadi apa aja tadi. Anak sekolah, pajak dikurangi, pembajakan diberantas, sama satu lagi gue lupa apa tadi ya. Ya itulah. Kalau 4 itu 7 hari 7 malam saya bikin bagus-bagus tentang Pak Prabowo deh. Saya ajakin penulis-penulis senior untuk itu. Tapi sorry nih hari ke-8 balik lagi ke setelan pabrik. Nggak, tapi saya yakin pemerintahan itu harusnya tuh negarawan gitu. Saat kita mengkritik, kalau kritik itu benar, terimalah itu sebagai sesuatu yang membangun karena orang itu mencintai negara ini, seperti yang dibilang Ferry Irwandi. Jangan sedikit kritik kita tuh langsung antipati. Nggak boleh, langsung dijegal gitu. Kami fair kok. Di medsosku kalau ada prestasi, prestasi bangsa aku apresiasi. Dari zaman Pak SBY ada prestasi, ada
Hal buruk semua aku sampaikan. Pembaca buku ini, Pak, mereka itu negarawan. Mereka nggak cinta buta, mereka nggak benci seutuhnya kepada sosok, mereka nggak cinta juga. Karena isi kepala mereka udah perpustakaan. Iya, iya. Mereka tidak membeli sosok, mereka membeli ide. Nah, mereka bisa saja mengkritisi satu hal, tapi mengapresiasi hal lain. Ya. Keluar dari bilik suara, mereka tidak lagi, mereka udah pengkritik nomor 1 Anda. Nah, jadi coba deh, lihat berbagai kemungkinan-kemungkinan itu, kumpulkan tim-tim terbaik Anda, minta marketplace serius memberantas pembajakan, minta sekolah-sekolah serius untuk buku. Kita lihat perubahannya, kita lihat reaksinya. Mana tahu yang sebelah jadi mau baca buku. Tahun lalu gue terpilih jadi penulis terbaik di tahun terburuk, Pak. Karena Bapak Wakil Presiden kan usianya mirip-mirip sama saya. 34, 33. 34. Seorang milenial terpilih jadi Writer of the Year. Kayak 2 hari setelah itu muncul video yang wawancara dengan Banana. Tapi ayo Bapak Gibran Rakabuming, baca novel Kami Bukan Sarjana Kertas. Atau Dompet Sepatu Ibu. Jangan-jangan. Aduh, lucu banget. Ya gitu. Satu hal yang lo terus sampaikan, bacalah 2 buku sebulan minimal, 1 buku fiksi, 1 buku yang non fiksi. Fiksi untuk hati, non fiksi untuk pikiran. Dan lo akan melihat perubahannya. Itu based on research atau dorongan lo sendiri karena sebagai penulis geram juga dengan ketiadaan kecintaan anak pada buku, atau hal lain? Jombang nih, Dek Jombang nih. Jadi ya, aku selalu mendorong pembacaku untuk melakukan rajinlah baca buku minimal 2 buku per bulan. Untuk mengejar ketertinggalan kita dari Malaysia. Berhentilah menikmati drama-drama artis, selebritis anfaedah, spill. Bahkan kadang nggak artis doang, tapi rakyat biasa tuh dibikin rekayasa cerita. Dirimu besok kalau ada yang nggak suka sama dirimu, di karang-karang aja tuh bisa. Nah, netizen tuh menikmati itu. Nah, ayo mulai bergeser ke membaca buku. Kita lihat perbedaannya setelah kamu konsisten. Terlihat kok orang-orang, bahkan di tongkrongan, itu kan terlihat orang-orang yang bacanya banyak, yang bacanya dalam, dan yang nggak baca buku, yang tamat sekolah tamat juga membacanya. Kenapa fiksi dan non fiksi? Ini kalau tidak salah Mbak Oki Madasari yang pernah bilang, seorang yang menulis fiksi tapi tidak membaca non fiksi, maka tulisannya akan dangkal, tidak ada analisanya, tidak ada isu sosial yang dia rangkai jadi cerita indah. Sebaliknya penulis non fiksi yang tidak membaca fiksi, tulisannya akan hambar. Nah, jadi itu kan kombinasi fiksi non fiksi itu kan dinamikanya itu lengkap sekali gitu. Yin and yang. Jadi satu untuk mikir, mungkin banyak kita yang sulit menyelesaikan buku non fiksi, nggak apa-apa. Pun non fiksi itu boleh kok dibaca, nggak harus dari halaman pertama. Beda dengan novel yang memang kita harus baca dari halaman pertama. Dan novel itu kan kamu suka karena ceritanya terus nyambung, seru. Nggak apa-apa, coba dulu. Kalau nggak sanggup 1 fiksi atau 1 non fiksi, coba 2 bulan ini 2 fiksi. Bulan depannya 1 fiksi, 1 non fiksi. Mana suka dulu aja ya, masuk ya. Tipsnya gimana, Bang? Cari aja buku-buku. Nggak apa-apa kok. Kamu FOMO baca buku nggak apa-apa. Kamu FOMO hal-hal yang baik tuh nggak apa-apa, guys. Biarlah kalau ada yang di Indonesia ini kan crab mentality ya. Ada orang suka sesuatu tuh ada aja dimakinya. Nah, nggak apa-apa, FOMO baca buku. Itu adalah hobi keren, hobi mahal. Karena negara nggak ngasih biaya. Bookstagram, BookTok itu dirimu lihat nggak konten-konten mereka? Beberapa gue lihat. Satu rak-rak kayak gitu. Satu buku 80.000, 70.000, 100.000. Dia beli sendiri, dia kontenin. Nah, bayangkan ada 200 buku, berapa Pak duitnya? Puluhan juta. Hobi mahal itu. Respect BookTok, Bookstagram. Sarang ngeo Anda orang-orang kaya sebetulnya. Nah, itu jadi bacalah 1 fiksi, 1 non fiksi. Lihat perubahannya. Sekarang pun aku melihat 2 tren, 3 tren deh. 1, anak millennials. Anak millennials itu dulu tidak punya uang waktu kecil remaja. Kami dulu mengalami masa minjem buku di rental. Dirimu mengalami?
Sekarang milenials itu udah mulai punya duit, udah menikah. Sehingga mereka membalas dengan Membeli buku. Bang, kalau talk show kan datang, Bang, nih gue buku lu setumpuk, gue bawa ke rumah gue, ada perpus di rumah gue, buku lu semua isinya. Balas dendam gue. Laki-laki tuh. Terus kalau cewek, Bang, suamiku, sewaktu sebelum nikah, aku udah periksa dulu dia suka baca buku atau enggak. Itu millennials. Gen Z. Kalau teman-teman dulu melihat fenomena Citayam Fashion Week, Ya. Gen Z. itu adalah Gen Z yang bosan di rumah pandemi, akhirnya mereka melakukan gerakan. Itu dulu terkesan receh, tapi Gen Z itu ternyata membangun komunitasnya kuat sekali. Di fashion atau di nongkrong itu ada Citayam Fashion Week. Di kebersihan di sosial itu ada Pandawara Group. Di buku mereka juga punya Indonesia Book Party gitu-gitu lah. Cirebon Book Party, Medan Book Party. Yang per chapter ya. Dirimu pernah hadir? Yang di Banteng. Nah, setiap kota besar itu punya begitu. Mereka ngumpul di taman, di perpus, di kereta, di mana baca buku puluhan orang, ratusan orang. Sharing. Gen Z itu yang menggerakkannya. Dua kan tadi, satu millennials, kedua Gen Z. Ketiga Gen Alpha nih. Gen Alpha adalah yang dari lahir udah dengan gadget. Dari lahir orang tuanya udah pegang iPad. Sehingga ketika melihat buku mereka tuh sesuatu yang wow. Ini adalah sesuatu yang membakar imajinasiku, yang mendorong aku terbang ke langit. Mungkin gak semua keluarga, tapi aku menemukan itu lumayan banyak. Jadi 3 generasi ini tuh sebetulnya kuat membaca. Nah, kalau ada yang bilang minat baca di Indonesia rendah, itu tidak. Yang rendah itu adalah akses kebacaan. Akses kebacaan itu ya lewat regulasi, lewat kebijakan, lewat pajak. Tapi minatnya sebenarnya tinggi. Tinggi ya, buktinya drama spal-spil, gosip artis atau fitnah terhadap rakyat jelata rame-rame saja di medsos. Coba deh teman-teman, 3 bulan. Kalau lu baca novel gue nih, gue rekomendasiin buat yang baru mau kenalan, Dompet Es Sepatu Ibu atau Kami Bukan Sarjana Kertas atau Kado Terbaik. Kalau nggak suka, kalau jelek, kalau kalian nggak mendapatkan sesuatu yang penting, DM gue ganti duit lu. Itu janji penulis tuh. Awang jelek gue nggak dapat manfaat. Rembers. Mau gue. Tapi konsisten 3 bulan. Kasih kesempatan BookTok dan Bookstagram itu kalian follow, jangan artis-artis berantem mulu. Nah itu Om, jadi 1 fiksi, 1 non fiksi, 1 non fiksi, 1 fiksi. Itu menyeimbangkan juga ya. Itu terus aku ingatkan tiap bulan. Kalau perlu dirimu sering-sering undang influencer, buku. Gaungkan itu terus, rajin baca. Aku lihat akhir-akhir ini Ko Ernest itu udah mulai Sering dia 3 buku yang di spill. Ko Ernest respect. 3 buku setiap bulan, gratis dikasih ke pembaca. 3 buku, beberapa juga. Dan random juga bukunya, kadang-kadang gue nggak tahu, wah boleh juga nih. Jadi dia bukan random, terserah pembacanya mau apa. Iya. Nah, itu. Kalau ada influencer akun centang biru yang seperti Ko Ernest itu, saya akan bahagia sekali. Makin banyak yang seperti itu, kita follow orang-orang seperti itu kan kawan. Tinggalkan orang-orang yang drama selebritis. Please. Kamu nggak mau kan anak-anak, ponakan, adik-adik kamu itu nanti di masa depannya berkubang dengan kehidupan yang dibangun oleh drama-drama nggak jelas. Lebih baik kita kasih kesempatan kayak Bookstagram, BookTok. Sarangnya. Terakhir banget nih, ini kita ada di Jalma nih. Fenomena toko buku, kalau lo tadi bercermin dari 3 generasi itu kan minat baca tumbuh. Dan lo kan datang ke beberapa kota, ke beberapa negara, dan gue juga melakukan hal yang sama, kurang lebih riset. Dan toko buku tuh sekarang jadi tempat yang menarik untuk didatangi. Bahwa imajinasi yang tadi Gen Alpha, Gen Z itu terbentuk juga dari sini. Lo melihat fenomena ini sebagai penulis pasti gembira banget. Tapi apa yang lo punya imajinasi lain terkait dengan fenomena ini? Datang ke toko buku, ke perpustakaan, ke tempat seperti Jalma itu mengajak kita menembus batas-batas imajinasi, cuy. Lu duduk deh di sini 15 menit aja, ngerasain lu, cuy. Akan terbang kemana-mana kan? Iya. Lu lihat tuh orang di situ baca, kakinya sampai naik gitu kan. Iya. Dia senyum-senyum sendiri. Atau apa mungkin yang dia baca? Mungkin romance, mungkin
komedi, nggak tahu deh. Iya. Terus sebelahnya lagi ada yang berkelompok, mungkin mereka lagi diskusi buku-buku. Itu kan sesuatu yang kita kehilangan 10-15 tahun terakhir. Sekarang itu muncul lagi. Dulu om aku kalau bawa mesin tik kemana-mana ngetik sendiri tuh diajak orang, ketawain ngapain lu jadul banget lu. Sekarang teman-teman penulis lain pun mulai membawa mesin tik dan gue happy. Lihat tuh. Mereka ada yang pacaran, ada yang dengan keluarga, ada yang cuy. Seru banget. Ini baru ada di Matraman, Makarya sama di sini di Blok M. Next mungkin di Malang Ya. Bikin dong di Bintaro BSD. Bintaro ya. Sama di Padang di Bukit Tinggi. Penting pulang ke Adik. Mana Adi? Adi Eka Tama. Bikin dong. Nah, pakai topi. Bikin dong di Bukit Tinggi. Iya. Ya emang harus dihidupkan sih tempat-tempat sejenis ini dan gak harus oleh Gramedia atau pihak yang sudah artinya bisa berjejaring dengan banyak pihak. Penulis pun bisa nulis di tempat seperti ini. Lu itu ada tuh tempat kalau lu punya anak lu bisa. Ya main di situ. Aman. Nah ini apresiatif sih Gramedia ini. Kalau ilmunya Prof. Renal tuh bilang yang akan menang itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Ya. Yang paling tahu itu tentang buku perubahan. Disruption dia itu ya. Nah, orang itu mulai menghargai lagi, menghormati lagi hal-hal analog, interaksi langsung dengan benda-benda yang tidak ada layarnya. Ketemu, pegang. Orang kan beli buku tuh, oh iya, cium Pak. Makanya agak lecek-lecek nih, karena gue sambil jalan begini. Gue kalau ngeliat buku lecek gue nih happy gue. Oh iya, artinya dibaca dong? Iya dong, masa tuh lihat. Ada titik-titik yang gue lipat. Nah, nih gue tandain lagi. Wah, ini Anda dimaki bookstagram nih kalau lipat. Apa kan banyak hal penting yang gue harus catat dan setidaknya ini mengingatkan gue kalau pengen dapat energi dari buku itu nggak lama mencari lagi. Iya. Gue seneng kalau ngeliat buku lecek gini. Artinya kalau lecek, kalau rusak dia beli lagi ya. Belilah kalau gitu. Nah jadi begitu, mungkin kota-kota lain juga sepertinya mungkin akan menyusul juga. Dan bergerak sih, aku melihat ada pergerakan itu. Dan orang pengusaha-pengusaha pun mulai melihat ini sebagai peluang. Mungkin mulai bangun juga secara mandiri di mana. Dan sebagai penulis senang, ekosistemnya kan berkembang. Makin sering diundang gue yang ngobrol talk show. Selama ini tuh saya diundangnya cuma ke pesantren, ke sekolah, ke Bank Indonesia, ke kampus. Nah, kalau besok-besok diundang ke podcast atau gini ya oke. Bisa lah satu adegan di novelnya built-in product. Ayo kita rayakan toko buku teman-teman. Ayo kita rayakan, nanti kalian kalau ketemu buku gue di toko buku atau bikin review novel gue di toko buku manapun, di Jalma, di Makarya, lu invite gue deh. Invite gue ke postingan medsos lu. Biar akun medsos lu membesar juga. Barengan. Beginu, add Beginu ya. Jadi kita rayakan nih influencer buku, dunia-dunia seperti Jalma ini. Ini kan ini kan setelan baru Pak. Mungkin di luar negeri ini nggak baru-baru amat. Enggak. Cuma di sini emang agak novelku di sebelah mana? Ini di sini, di sana depan paling. Di depan itu adalah novel-novel terlaris. Anjay, cool. Jadi masuk langsung ke kiri itu semua novel terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Ada di situ lo, Terelie, ada Leila, ada Fuadi, ada Di Lestari, ada Marcella Epi. Lupa aku ceritain tuh Fuadi itu juga guruku itu. Bukan guru menulis dia, tapi dia guru moral. Ya udahlah. Ketika remaja baca itu. Baca itu dan dia itu saking aku kejar terus. Dia itu akhirnya dekat dan beliau Ahmad Fuadi itu jadi saksi di pernikahan. Saking kami dekat sekali. Saya sama dia tumbuh bareng sebagai wartawan. Manjada Wajada. Itu lagu Manjada Wajada itu selalu ada di playlist HP saya. Benar teman-teman, mungkin gue memberi energi ya kalau ya. Manjada Wajada itu artinya siapa yang bersungguh-sungguh dia yang berhasil. Mungkin saya nggak semagis Di Lestari, mungkin saya nggak secanggih Terelie adegannya, mungkin nggak selucu Bang Radit, tapi saya bisa pastikan saya yang paling keras kepala. Ya gimana nggak keras kepala, ngasih naskah langsung 5. Tapi alam membuat keras kepalaan loh kalau kita beralih kan. Di atas Katulistiwa, bawah lempeng, depan laut, belakang bukit barisan. Kalau nggak keras, jadi apa loh? Jadi teman-teman kalau ketemu gue di luar ngegas, itu udah setelan pabrik cuy.
Setelan pabrik nanti gak usah minta foto-foto lah, kalau ketemu di luar kita ngobrol aja, ngegas kayak gini seru ya. Setelan pabriknya udah begini ya. Ya kita setelan pabriknya kita balikin ya. Thank you Ren ya. Thank you juga. Nanti kita. Sudah lama sekali dirimu. Oh iya minta. Setahun lebih nih. Tidak bisa aku akhirnya kita dapat waktu yang cocok, pas banget di tempat baru ini. Ya teman-teman datang ini dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ya. Bisa saat setelah nganter anak, bisa saat nungguin anak pulang, bisa jam jeda istirahat kantor, jam pulang kantor, datang ke Jalman. Nanti kalau ini sering rame, gue tiap minggu deh gue kesini. Kita janjian deh di sini. Sip. Kita bikin acara di sini. Ya, oke. Tapi acaranya yang intim gitu. Bisa aman. Oke. Thank you. Thank you Pak Inu.